Oke, selamat siang Pak Wahyu. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Ya, selamat siang Pak Diki. Alhamdulillah kabar saya baik saja. Mudah-mudahan Bapak juga kabarnya baik aja ya. Amin. Terima kasih doanya Pak Wahyu. Nih, terima kasih ya Pak Wahyu sudah hadir. Selama kurang lebih 15 menit ke depan, kita mau ngobrol-ngobrol aja nih. Kira-kira apa nih yang mau kita obrolin nih Pak Wahyu? Iya, saya senang sekali ketemu dengan Bapak nih. Jadi ceritanya begini Pak. Belakangan ini saya mendapatkan salah seorang murid yang terjadi perubahan perilaku Pak. Yang tadinya berprestasi apa namanya? Belakangan ini justru malah menurun gitu Pak. Oke. Kayaknya seru nih pembahasan kita. Kayaknya kita harus pindah lokasi Iya, dulu sangat ya seru Pak. Kita mungkin ke Pak. kita ke ruang guru dulu ya Siap Pak Pak. Wahyu. Siap. Oke, siap. Silakan duduk Pak Wahyu. Terima kasih Pak, terima kasih. Ambil posisi ternyaman. Tadi Pak Wahyu sempat bilang kalau anaknya terjadi perubahan perilaku yang cenderung negatif ya Pak. Bagaimana nih ceritanya Pak? Kayaknya sangat menarik buat kita bahas bareng-bareng Pak. Iya, jadi ceritanya begini Pak, di awal saya mengajar anak tersebut, saya perhatikan anak ini prestasinya luar biasa, bagus lah gitu ya. Istilahnya dari segi akademiknya nilainya bagus, kemudian sikapnya juga bagus, kemudian tata keramahnya juga bagus gitu kan. Nggak tahu kenapa tiba-tiba belakangan ini ternyata anak tersebut prestasinya menurun, kemudian juga sikapnya semakin memburuk gitu Pak. Sering ngebully temennya, sering apa namanya jahil sama temennya, seperti itu Pak. Berarti apa nih yang Bapak Wahyu harapin dari masalah yang kita bahas ini yang sudah Pak Wahyu bilang tadi? Ya gini Pak, saya sih inginnya gitu ya, anak ini kembali seperti awal di mana dia berprestasi, kemudian sikapnya juga baik, bagus gitu. Nah ini yang saya ingin cari tahu itu apa sih yang terjadi kok bisa berubah perilakunya seperti itu Pak? Oke. Oke, semoga dengan diskusi kali ini kita bisa menyelesaikan masalah ini bersama ya Pak. Baik Pak. Selanjutnya saya mau izin bertanya Pak, langkah apa sih yang Bapak akan lanjutkan selanjutnya nih, setelah menemukan masalah yang murid Bapak alami? Iya, jadi setelah saya melihat perubahan yang terjadi pada anak ini, saya mencoba untuk memanggil orang tua dari murid tersebut untuk melakukan konsultasi apa gerangan yang terjadi sehingga anak ini terjadi perubahan sikap gitu dan juga prestasinya yang menurun gitu. Eee, Terus bagaimana hasil dari konsultasi dengan orang tua itu Pak? Ya, setelah saya berkonsultasi dan ketemu dengan orang tua dari murid tersebut, Pak, ternyata orang tuanya ini di awal ibunya ya, terutama ya, ibunya tidak bekerja. Ibunya tidak bekerja, kemudian perhatiannya full kepada anak tersebut. Jadi istilahnya 24 jam lah mengawasi anak tersebut, memberikan masukan dan lain sebagainya gitu kan. Anak itu selalu dalam bimbingan ibunya. Cuma karena tuntutan ekonomi akhir-akhir ini, belakangan ini, si ibu ini mau nggak mau harus bekerja gitu. Dan konsekuensinya adalah ketika si ibu bekerja, waktu untuk anaknya berkurang, Pak. Gitu. Jadi sehingga si anak ini perhatiannya terabaikan. Jadi mungkin si anak ini mencari perhatian gitu kali. Pada pertemuan tersebut saya arahkan agar si ibu bisa membagi waktu karena biar bagaimanapun si anak ini masih menjadi tanggung jawab dari si ibu tersebut, Pak. Gitu, Pak.
Berarti udah sempat dipanggil ya orang tuanya ya? Sudah Pak, sudah saya panggil. Terus setelah dipanggil nih Pak, ada nggak sih perubahannya Pak? Nah, setelah saya panggil, saya perhatikan gitu ya selama, sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, kemudian sampai sebulan, ternyata anak tersebut masih belum terjadi perubahan yang signifikan, Pak. Jadi istilahnya, masih jahil sama temennya, kemudian juga prestasinya belum terlalu meningkat gitu, Pak. Jadi istilah intinya itu belum sesuai apa yang saya harapkan gitu, Pak. Oke oke oke. Tadi kan manggil orang tua sudah, kalau Bapak mengajak muridnya untuk berbicara secara intensif dari hati ke hati, apakah sudah Pak? Nah, ini saya, kemarin baru saja sudah memanggil murid tersebut, dan saya ajak ngobrol secara intensif dari hati ke hati dengan bahasa murid, kemudian, apa namanya, tidak menggurui. Jadi kita seperti teman gitu, Pak, ya, kita ajak ngobrol, jadi anak itu tidak merasa apa namanya ya, divonis atau dihukum segala macam lah ya. Pokoknya kita buat suasana secair mungkin. Ternyata saya dapat menggali dari anak tersebut, jadi selama ini, si ibu masih tetap sibuk, Pak, masih tetap sibuk dan, murid tersebut masih belum mendapatkan perhatian yang cukup gitu. Dan akhirnya si anak ini masih tetap melakukan perbuatan yang, apa namanya, yang kurang terpuji, seperti menjahili temannya gitu, Pak. Oke oke. Tadi sudah bicara dengan orang tua, bicara dengan anak juga dari hati ke hati. Terus apa nih, setelah ini apa yang akan Bapak Wahyu lakukan? Iya, jadi rencananya sih, setelah ini, kalau kemarin saya panggilnya satu persatu ya, pertama orang tuanya terlebih dahulu, kemudian yang kedua baru anaknya. Nah, yang ketiga ini saya ingin, duduk bersamaan, duduk berdua dalam satu ruangan gitu ya, kemudian kita memberikan, apa namanya, masukan-masukan gitu, terutama kepada ibunya, agar ibunya lebih perhatian lagi kepada anaknya gitu ya. Karena biar bagaimanapun, ini kan masih tanggung jawab sang ibu gitu ya. Jadi, kita pengennya an anak ini berprestasi, kemudian akhlaknya juga bagus gitu. Nah, kemudian akhirnya saya, mendudukkan mereka berdua di sebuah ruangan dan saya menyarankan kepada ibunya untuk, mengajak sesekali anak libur bersama gitu di akhir pekan supaya, kedekatan mereka kembali seperti dulu lagi, seperti itu, Pak. Oke oke, terus, bagaimana nih ke depannya komitmen apa yang akan Bapak Wahyu lakukan? Iya, ke depannya saya ingin lebih fokus gitu ya, memperhatikan anak ini, dengan harapan terjadi perubahan yang signifikan. Jadi secara berkala mungkin saya akan bertanya, "Sudah kemana sama ibu minggu ini?" Gitu. Kemudian, "Bagaimana? Apakah ibu ada waktu buat, kamu di rumah?" Gitu. Jadi saya akan coba untuk, bertanya-tanya secara berkala, agar anak ini terpantau dengan baik gitu, di setiap, apa namanya, apakah setelah ibu pulang kerja, ngajak ngobrol ataukah langsung mengerjakan pekerjaan yang lain gitu, mungkin seperti itu. Nanti saya akan tanya-tanya Pak, apa namanya, ke anak tersebut secara berkala berkaitan dengan, apa namanya, keseharian ibunya, apakah sudah terjadi perubahan atau belum, gitu Pak, kira-kira. Oke, baik, tampaknya rencananya sudah sangat bagus ya Pak, semoga bisa dilaksanakan dengan baik dan yang paling penting Amin. juga betul, amin, yang paling penting juga respon orang tuanya semoga mengikuti saran dari kita ya Pak, Betul eee Pak, betul, iya. Eee eee, semoga juga nanti untuk yang liburan bersama atau jalan-jalan aja dan ngobrol diikutin ya, Pak, Betul biar Pak. anaknya juga bisa berubah. Baik, terima kasih Pak Wahyu sudah hadir pada pertemuan kali ini.
semoga masalah yang kita bicarakan bisa selesai bersama. Terima kasih Pak Wahyu, selamat pagi. Terima kasih Pak Diki atas waktunya yang sudah menyempatkan diri untuk hadir, untuk mendengarkan keluh kesah keluh kesah saya. Mudah-mudahan apa yang tadi kita obrolkan berdampak positif untuk murid saya ya Pak ya. Gitu. Terima kasih Pak atas waktunya. Selamat pagi Pak. Selamat siang Pak. Selamat pagi, terima kasih juga waktunya ya Pak.